Anak perempuan yang tomboy. Nah, biasanya anak perempuan yang tomboy itu karena wataknya ekstrovert. Ya. Jadi di dalam otak anak laki-laki perempuan punya dua hormon gender. Ya. Kita semua punya dua hormon gender. Saya juga punya hormon perempuan dan punya hormon laki-laki. Bu Putih juga begitu, punya hormon perempuan dan punya hormon laki-laki. Ya. Misalnya suami saya, ya Dr. Prianto, dia kan laki-laki. Dia punya hormon perempuan juga. Dan tentu punya hormon laki-laki. Jadi setiap orang itu punya dua hormon. Ya. Tentu yang perempuan, kayak kita nih gini, kayak saya, Bu Putih, hormon perempuannya lebih banyak komposisinya. Katakanlah kalau hormon itu kita anggap air atau oli, ya, dan hitungannya 100 liter, kita yang perempuan atau anak perempuan kita, hormon estrogen, progesteron, hormon perempuannya sekitar 80 liter sampai 90 liter. Dan hormon laki-lakinya atau testosteron mereka, nih yang perempuan kita nih, antara 10 liter sampai 20 liter. Begitu juga kebalikan anak laki. Laki-laki, misalnya hormon testosteronnya, hormon laki-laki, antara 80 liter sampai 90 liter. Dan dia juga punya hormon perempuan, kurang lebih antara 10 sampai 20 liter. Nah, perempuan yang hormon laki-lakinya, hormon testosteronnya agak banyak, yang sekitar 20 liter, kan tadi 10-20 ya. Nah, itulah perempuan yang tomboy, yang wataknya ekstrovert, gitu. Bu Putih rasa tomboy ya? Oke. Bu Putih senang. Saya itu feminin, tapi nggak tahu sih dok. Saya feminin, tapi saya bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Maksudnya kalau saya bawa motor, saya termasuk orang yang suka ngebut, kayak gitu-gitu loh dok. Iya. Kalau saya lihat sih Bu Putih separuh-separuh. Ada ekstrovert, ada introvertnya juga. Ya, nah itu ya, betul. Ya, termasuk ada hormon laki-lakinya yang mungkin 15 liter, gitu. Ya, ada perempuan yang yang introvert banget, ya, yang perempuan banget, yang lembut. Nah, itu dia hormon testosteronnya sedikit, cuma 10 liter, hormon laki-lakinya. Tapi ada yang sangat ekstrovert, perempuan ekstrovert, ya, yang tangkas, yang bisa manjat-manjat. Nah, itu hormon testosteronnya 20 liter itu. Ini yang masih dalam batas normal ya, karena nanti ada lagi kelainan-kelainan kongenital seperti CAH, ya. Jadi ada hiperplasia di anak ginjal mereka. Akhirnya perempuannya betul-betul kayak laki-laki. Bahkan kelaminnya waktu dia bayi, ya, klitorisnya memanjang jadi kayak penis. Itu kelainan kongenital. Itu memang berarti. Tapi kalau cuma dalam batas tadi perempuan tomboy karena hormon testosteron karena dia ekstrovert, itu masih dalam batas normal. Ya. Oke. Nah, sekarang apakah laki-laki bisa dikategorikan auditory atau kinestetik ya belajarnya? Ya, sebetulnya tergantung watak, Bunda. Ya. Memang paling banyak ada auditory kinestetik, tetapi ada juga anak laki-laki yang wataknya sesuai wataknya dia senang. Ya, gaya belajarnya visual, harus lihat. Jadi kalau bu guru ngajarin dia harus lihat, tulisannya harus lihat, itu yang visual. Dan harus dia senang baca buku, itu visual. Kalau auditori biasanya Bunda bacain aku, karena telinganya, saraf telinganya lebih kuat, makanya dia ingin dibacakan dulu. Habis bacakan baru dia baca sendiri, itu auditori biasanya. Atau anak auditori belajarnya harus ada musik. Dia harus ada ribut di telinganya. Atau itu tadi, pas waktu gurunya ngajarin, mukanya nggak ke gurunya, tapi telinganya dia begini. Ganti-gantian telinga kanan begini. Kalau kita nggak ngerti, kita sangka itu anak nggak memperhatikan Bapak Ibu guru. Padahal karena auditori kan, telinganya gitu. Ya, makanya kadang-kadang pada saat PJJ, anak-anak yang auditori, dia butuh satu gadget untuk lihat Bapak Ibu gurunya ngajarkan, satu lagi gadget untuk dia chatting sama teman-temannya. Tadi Bapak Guru ngomong apa tadi, aku nggak ngerti. Itu cara mereka untuk mensiasati PJJ yang di dalam di rumah sendiri gitu. Itu auditori begitu. Ya. Kalau kinestetik biasanya banyak gerak, banyak dia pegang alat, atau pasti dia nyatet apa-apa, dia nyatet, atau dia main-mainin pulpen. Kalau dia ada teman, dia pukul-pukul temennya gitu, ya. Dan pakai rasa biasanya kinestetik, ya. Memang laki-laki lebih banyak auditori kinestetik, tetapi yang visual pun masih tetap ada. Memang 10% yang visual pada laki-laki, ya. Baik, kemudian
Ananda 3 tahun 10 bulan, dia lebih tertarik pada art dan craft. Nah, itu berarti otak kanannya kan memang berkembang bagus itu berarti kan? Art dan craft itu otak kanan, otak kreativitas kan? Nah, kiri otak teraturnya. Anak-anak waktu dia main mengerjakan art and craft, itu otak kiri kanannya jalan. Kiri keteraturannya pelan-pelan dia, itu kiri. Warna-warninya kanan, ya, membuat bentuk kreativitasnya kanan. Jadi dia seimbang. Jadi anak ibu tuh udah sangat normal karena ya anak yang senang art and craft itu berarti otak kiri kanannya seimbang. Anak laki-laki usia 3 tahun gini, dia lebih senang main yang ada gerak. Dia nggak suka art and craft. Laki-laki tuh suruh pasang manik-manik usia 3 tahun tuh susah. Karena kirinya belum berkembang. Karena yang detil untuk bisa pasang manik-manik itu kiri. Gitu ya Bu ya. Nah, kenapa dia belum tertarik untuk belajar membaca? Ya, kenapa dia belum tertarik untuk hitung-hitungan? Karena bisa jadi Ananda ini punya bakat yang namanya kecerdasan visual spasial. Bakatnya adalah seneng apa-apa bentuk-bentuk yang ada bentuk ruang, bentuk benda. Yang apa-apa arahin aja ke situ. Nanti waktu dia seneng art and craft itu baru sambil kita ajarin menghitung, ya. Baru nanti udah usia 4 tahunan ke 5 tahun baru kita ajarkan membaca yang tentang huruf. Kalau perlu hurufnya itu ya dia gambar-gambarin gitu. Oke? Karena perempuan ingat ya, otak kanannya juga seimbang dengan kiri. Kalau laki memang jomplang otaknya itu perkembangan otak sambungannya ya, kanannya lebih dominan daripada kirinya. Makanya kenapa laki-laki lebih jago teknologi. Kita perempuan suka bilang, aku gaptek. Sebenarnya kita bukan gaptek perempuan. Otak kanannya tidak sebagus otak kanan laki-laki berkembangnya gitu. Jadi laki-laki memang lebih jago teknologi gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu Bu Putih, mudah-mudahan bisa terjawab tiga-tiganya. Iya. Iya, Dok. Nah, ada lagi nih, Dok. Dari Ibu Khairunisa. Sebentar. Ya. Bu Aisyah, anak-anak saya sudah besar, si bungsu sudah kelas 2 SMA. Saya kesulitan dengan si bungsu. Ananda adalah anak laki-laki. Laki-laki. Anak ini kurang suka belajar, mungkin malah nggak suka. Saya agak sukar membimbingnya karena Ananda di pesantren. Kakak laki-laki dan perempuannya juga di pesantren, tapi mereka bertanggung jawab untuk pendidikannya mereka. Bagaimana ya saya membimbing si bungsu ini? Apalagi di masa PJJ ini nilai-nilainya terjun bebas. Itu pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, anak saya laki-laki 8 tahun, susah sekali untuk tidur malam. Kalau mau tidur selalu ada alasan untuk tidak langsung tidur. Bagaimana solusinya, Dok? Anaknya aktif sekali dan kinestetik. Pagi sudah dibiasakan bangun pagi. Saya khawatir mengganggu kesehatan dan konsentrasi dia, terutama saat PJJ. Ya, 1, 2, terdengar suara? Kedengaran, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu Khairunisa, kita harus ini dulu ya, samakan dulu persepsi tentang belajar. Ya. Belajar, banyak orang tua menganggap belajar itu baca buku. Belajar itu nggak cuma baca buku. Ya, dia nonton film juga belajar. Dia ngobrol sama temennya juga belajar. Ya, kemudian dia main, kita bermain itu juga belajar. Bahkan kita bertengkar juga sama saudara kandung atau bertengkar sama teman itu juga belajar. Ini dulu kita samakan. Tadi Bunda bilang dia tidak suka belajar. Tadi dulu, maksudnya apa nih? Mungkin kalau dia membaca, dia bukan tidak suka. Dia gaya belajarnya bukan visual, bukan pakai mata, mungkin pakai telinga. Dia lebih senang temennya, waktu temennya baca atau waktu temennya diskusi dia dengar. Itu belajar. Namanya gaya belajar auditori. Ya. Nah, memang kesulitannya anak-anak yang gaya belajar auditori pada saat PJJ. Kenapa? Nggak ada kanan kiri, nggak ada temennya. Mau nanya sama bundanya, anak-anak kadang-kadang malas karena nggak satu peer. Atau kadang-kadang anak-anak merasa kasihan, masa saya tanya bunda terus? Masa bunda harus temenin terus? Anak-anak ini bertanggung jawab banget, anak laki-laki. Ya, hanya gaya belajar yang kadang kita belum kenal. Ya, anak laki-laki bertanggung jawab, orang otaknya tadi lebar, hipotalamusnya
Cuman gaya belajarnya beda, wataknya beda, ya. Dan itu tadi posisi sebagai anak bungsu itu juga beda, itu mempengaruhi. Ya. Tapi lebih sering karena watak dan gaya belajar dan bakatnya dia juga beda, ya. Jadi please tidak boleh membanding-bandingkan. Kakaknya kok lebih mandiri? Satu, mungkin kakaknya itu gaya belajarnya yang bunda seneng, yaitu visual. Satu. Kedua, umur sudah lebih tua, apalagi yang kakak laki-lakinya juga sudah lebih, kan di atas 2 SMA kan, berarti kan sudah di atas 18 tahun kan, dan gitu. Ya, tapi waktu dia SMA juga lebih mandiri, itu karena wataknya. Mungkin itu anak yang teratur, anak yang detil, kan gitu. Si adik yang bungsu ini anaknya ekstrovert, yang mau cepat, ya, yang mau gembira, yang apa-apa terburu-buru, itu watak. Dan watak itu ada kekuatan dan ada kelemahannya. Jadi menurut saya, bunda tenang dulu. Ya. Masukkan dalam otak kita bahwa Anandaku ini gaya belajarnya beda. Sehingga dengan bunda tenang, anak ikut tenang, bun. Ada penelitiannya kalau bunda tenang, anak 3 kali tenang. Kalau bundanya senang, anak 3 kali senang. Kalau bunda cemas, anak 3 kali cemas. Kalau bunda gelisah, anak 3 kali gelisah. Jadi bikin bunda tenang dengan cara itu tadi, ikut seminar kayak gini, terus ngobrol kayak gini, mudah-mudahan bisa bikin bunda tenang. Ya. Adapun nilainya anjlok karena dia itu mungkin gaya belajarnya yang auditori, yang dia senang kalau banyak orang. Wataknya ekstrovert. Ciri khas watak ekstrovert adalah ya, dia senang belajar dalam bentuk tim dan senang ketemu orang baru. Dia punya energi kalau bersame-rame. Nah kalau di rumah cuman sendiri, cuman sama kita bundanya, sama ayahnya doang, ya mungkin malah nggak ada, ayahnya mungkin kerja kan gitu ya. Itulah makanya kekuatannya berkurang. PJJ ini buat anak yang wataknya ekstrovert, yang seneng belajar sama-sama orang lain, itu cepat banget bosen. Dan nilainya ya kebanyakan turun. Apalagi kalau bundanya gelisah. Ya. Nah, sekarang cobalah mari tenangkan diri, lihat ini gaya belajar, dan ingat, dalam kondisi pandemi, standarisasi itu tidak boleh terlalu tinggi. Ini standarisasi dunia. Pak Nadiem Makarim juga, Mas Menteri ini juga sudah bilang sama sekolah-sekolah, ya standar kurikulumnya harus fleksibel. Gitu. Ya. Saya juga punya anak 4 laki-laki dengan berbagai macam watak gaya belajar. Saya bilang sama anak-anak, ibu nggak minta tinggi-tinggi nilaimu, nak. Yang penting tugas selesai, sudah selesai. Kemudian kalau nilai, persis KKM aja udah syukur, nak. Ini pandemi soalnya. Maksudnya, Bu, kalau KKM matematika kamu berapa? 75, Bu. Kamu 75 aja udah dapat 75, udah bagus banget. Tapi anak-anak dibikin target yang tidak terlalu berat ini malah bagus nilainya. Malah 90, 95. Alhamdulillah. Ya. Bisa paham sampai sini ya, Bun ya? Supaya kita tidak tegang. Karena ingat kalau ibunya tegang, anaknya 3 kali tegang.